Selamat datang kembali. Hari ini kita mau nyelami satu tipe penggoda nih dari sumber yang Anda kasih, The Art of Seduction. Namanya Sang Kekasih Ideal. Ah, iya yang ini. Menarik banget ini tipenya. Iya kan? Kita mau coba bongkar nih, gimana sih cara kerjanya? Katanya bukan cuma fisik, tapi nyentuh sesuatu yang lebih dalam gitu ya. Misi kita yaitu memahami psikologi di baliknya. Gimana tuh? Iya, betul. Uniknya tipe ini, fokusnya itu bukan sekedar ketertarikan fisik biasa. Dia lebih nyasar ke, jiwa dan idealisme targetnya. Jiwa dan idealisme. Maksudnya gimana tuh? Gini, dasarnya tuh pemahaman kalau, ya kebanyakan orang ngerasa punya potensi diri yang lebih gede lah daripada yang kelihatan sehari-hari. Ada diri ideal gitu, yang mungkin belum kesampaian. Oke. Nah, sang kekasih ideal ini dia kayak cermin. Dia mantulin balik versi terbaik atau impian terdalam si target. Bikin mereka merasa, wah, ini gue banget. Oh, jadi gitu caranya. Bukan rayuan gombal biasa ya, tapi lebih ke bikin target merasa, ditinggikan gitu. Gimana persisnya mereka bisa bikin kesan sedalam itu? Tepat. Bikin target merasa lebih dari sekedar manusia biasa. Seolah-olah hubungannya tuh ada dimensi, ya, spiritual atau intelektualnya. Gitulah. Contohnya gimana tuh? Biar lebih kebayang. Contoh klasik nih soal arketipe madana pelacur yang diidealkan pria. Kayak para Cortigiana Onesta di zaman Renaissance Italia. Oh, yang pelacur terhormat itu ya? Nah iya, contohnya Tulia d'Aragona. Dia bangun reputasi sebagai penyair, filsuf. Jadi identitas intelektualnya ini nyamarin profesi aslinya. Ah, oke. Di ambiguitas, campurin sensualitas sama kepolosan, atau spiritualitas atau kecerdasan. Jadi nggak jelas gitu batasnya. Permainan persepsi yang canggih juga ya ini. Nah, kalau strategi memantulkan ideal, ini apa bisa juga di skala yang lebih gede? Misalnya politik. Tadi Anda sempat sebut John F. Kennedy sama publik Amerika. Itu gimana dia mainin peran ini? Bisa banget. Kennedy itu sadar banget sama kekuatan citra. Timnya juga mereka proyeksikan romantisme lewat usia muda, penampilan, keluarganya, ya kan? Menciptakan aura Camelot itu. Iya, terkenal itu. Tapi lebih dalam lagi, dia nyentuh idealisme Amerika yang waktu itu mungkin lagi agak luntur. Semangat perbatasan, kepoloporan gitu. Dia bangkitin lagi lewat New Frontier, Peace Corps. Oh, jadi bukan cuma kebijakan ya, tapi lebih ke emosi massa. Betul, menyentuh emosi, kerinduan akan kehebatan. Banyak orang Amerika jatuh cinta sama visi dan citranya. Seolah dia itu representasi versi terbaik Amerika itu sendiri. Kena banget ke idealisme mereka. Oke, itu skala makro. Kalau kita tarik lagi ke hubungan personal yang intim, gimana tuh? Contoh Saltykov sama Catherine Agung, atau Talleyrand sama Napoleon. Itu kan spesifik banget. Apa ideal yang mereka pantulkan? Nah, ini contoh bagus soal membaca target. Catherine Agung kan ngerasa kesepian, terisolasi di istana Rusia. Iya, sering digambarkan gitu ya. Saltykov datang bukan cuma jadi kekasih, tapi kayak penyelamat. Orang yang ngerti kesepiannya, nawarin simpati, pelarian emosional. Seolah mewujudkan fantasi Catherine soal kebebasan, koneksi tulus. Dia pantulin ideal spesifik yang dirinduin Catherine. Pas banget ya momentumnya. Kalau Talleyrand gimana? Aliran beda lagi, dia lihat Napoleon, jenius militer, tapi mungkin agak kasar atau kurang luas secara sosial lah. Oke. Pangeran ini kan aristokrat tulen, lihai, berkelas. Dia jadi cermin sosok yang dikagumi Napoleon tapi mungkin bikin sedikit iri juga. Jadi kayak pelengkap gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dengan jadi penasihat dekat, ngatur acara megah yang mengingatkan keagungan Romawi kuno, Talleyrand itu bantu validasi bahkan bangkitin ambisi imperial Napoleon. Dia nyentuh hasrat Napoleon akan keagungan dan legitimasi historis. Kena lagi ke idealnya Napoleon. Tapi membangun citra ideal kayak gini kan riskan banget ya. Fantasi itu indah, tapi kalau realitas nyelip, gimana? Pas topengnya mulai kebuka atau kelihatan sisi, ya manusiawinya yang nggak sempurna gitu. Nah itu dia bahaya terbesarnya. Ilusi ini rapuh banget sama realitas. Cacat kecil aja, kebiasaan jelek, atau ya sisi manusiawi biasa dari si penggoda, itu bisa langsung ngehancurin semua idealisasi yang udah dibangun. Ada contohnya nggak yang gagal gitu? Contoh tragis ya hubungan Alfred de Musset sama George Sand. Pas di Venesia, Sand sakit parah, kena disentri, kan nggak romantis banget ya.
Waduh, iya juga ya. Nah, citra ideal Sen di mata Muset langsung hancur lebur. Realitas penyakit, kelemahan fisik itu ngerusak fantasi puitis yang dia punya soal Sen. Kedekatan terus-menerus dalam waktu lama itu emang musuh utamanya kesempurnaan. Terus gimana dong, sang kekasih ideal yang sukses ini jaga ilusinya biar awet? Pasti ada triknya kan? Kuncinya seringkali menjaga jarak. Timingnya harus pas, entah jarak fisik atau emosional. Jaga jarak gimana maksud? Casanova tuh contohnya, dia dikenal sering mutusin hubungan sebelum pasangannya ngeh kalau dia nggak seideal bayangan mereka. Atau dia sengaja pilih target yang dia tahu nggak bakal lama-lama deket dia. Turis lah, atau orang yang mau pindah. Ah, cerdik juga ya. Iya, jarak itu bikin idealisasi tetap hidup. Begitu realitas mulai ganggu, ya dia menjauh atau bikin jarak lagi, biar fantasinya seger lagi. Intinya ngelola exposure biar misterinya terjaga. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, kekuatan sang kekasih ideal ini intinya bukan cuma soal tampang atau rayuan maut, tapi lebih ke kemampuan unik buat melihat dan memvalidasi versi terbaik atau impian terdalam targetnya ya. Persis. Mereka bikin target merasa benar-benar dilihat, dipahami di level yang lebih tinggi gitu. Melampaui urusan fisik biasa. Itu yang bikin mereka kayak punya sihir gitu ya. Betul sekali. Kemampuan mereka itu nyentuh kerinduan kita semua kan, untuk dilihat nggak cuma apa adanya, tapi juga potensi terbaik kita. Cita-cita kita. Ya juga ya. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda yang dengerin. Seberapa sering sih kita sendiri dalam hidup kita ngerasa kangen gitu ya sama seseorang, entah pasangan, teman, atau siapapun yang bisa lihat lebih dari sekedar kekurangan kita sehari-hari. Yang bisa ngenalin dan hargain ideal dalam diri kita dan bikin kita merasa ya lebih istimewa dari biasanya.